Harusnya kan orang tua ketika ada yang datang lamar anaknya, ya dia suruh presentasikan gimana. Masya Allah. Gimana kamu nanti konsep rumah tangganya itu seperti apa? Ngomongin masalah dalil kepada anak kecil, itu akan susah untuk di rumah. Jadi mereka itu belajarnya melihat dari abi sama uminya. Itu yang lebih gampang sih. Itu baru satu ya, ini baru satu macam ya. Gimana yang lainnya mungkin tidak disadari. Itu langsung direkam sama anak-anak. Satu ini aja udah ngejel banget Ustaz buat saya. Mungkin orang akan bilang kan beda zamannya gitu. Ya, kebanyakan orang kan selalu itu. begitu. Kan zamannya beda, zaman Nabi sama zaman kita sekarang. Bayangkan kalau koneknya langsung ke Allah. Dia mengatakan qadarullah, betapa senangnya orang tua. Berarti dia berhasil kan mendidik anaknya, menanamkan tauhid, menanamkan bergantung kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dodo, gimana kabarnya Mas Dodo? Alhamdulillah. Kali ini spesial Ustaz. Ada Mas Dodo juga di tengah-tengah kita. Semakin meriah begitu, dan pembahasannya juga tidak kalah pentingnya. Kembali lagi dengan The Insight, ya, because every story has a insight. Jadi pengalaman hidup kita coba bahas dari sisi agama seperti apa. Oke, Ustaz, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, khair. Antum sehat ya, Mas Dodo juga ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini pas waktu kemarin tuh di Japri kan untuk masalah materinya kan parenting. Wah, tertarik beliau. Tertarik waktu nimbrung ini harus nih, soalnya banyak ilmu nih sebagai kita sebagai orang tua kan, yang punya anak-anak banyak gitu kan. Wah, ini kayaknya perlu nih ilmu yang bisa diterapin di keluarga kita gitu. Betul. Kan? Apalagi case-nya pasti berbeda dengan orang tua yang punya anak jumlah banyak gitu. Itu pasti akan ada case-case tersendiri yang bisa kita ambil pelajaran dari Mas Dodo ini. Betul. Masya Allah. Pembahasan pada episode kali ini kita coba ambil tajuk berjudul pendidikan anak di zaman Nabi. Masya Allah. Ini buat kita para bapak-bapak dan ibu-ibu ini tentunya ini akan menjadi satu pembahasan yang perlu sekali untuk disimak. Bisa jadi ini menjadi bahan murojaah buat kita. Mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah dengar mungkin. Atau mungkin untuk teman-teman yang memang masih pengantin baru, yang sedang mempersiapkan kelak nanti mendapatkan momongan, dia harus seperti apa. Statusnya akan ada beberapa status nih nanti. Status baru akan mulai menghadapi challenge mendidik anak, atau yang sudah punya anak, atau mungkin setelah ini dia sudah posisinya sudah mau punya cucu ini, berarti kan sedang mempersiapkan si anaknya untuk kemudian bisa lebih baik dari dia dalam mendidik anaknya. Gitu. Pertanyaan pertama ini Ustaz, Masya Allah. Bagaimana sih sebenarnya pendidikan anak di zaman Nabi Ustaz? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mengenai pendidikan anak, Masya Allah ini perkara besar ya. Karena memang sebagai orang tua itu punya kewajiban untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Nah, ini dulu poin penting yang harus kita pelajari. Kenapa kita harus berusaha mendidik anaknya supaya menjadi soleh-soleha? Karena kita sadar betul ada perintah dalam agama untuk menjadi orang-orang yang bisa mendidik keluarga sampai ke surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Alias kalau orang tua ini gagal, ya, misalkan dia gagal mendidik anaknya, atau dia tidak peduli dengan pendidikan anaknya, ini kan nanti dimintai pertanggungjawaban. Jadi mungkin orang tua itu harus sering minta maaf juga kepada anaknya. Jadi terutama mungkin lebaran gitu ya. Jangan anak terus yang suruh minta maaf kepada orang tua. Rata-rata kan begitu. Di masyarakat, ke lebaran anaknya semuanya baris satu persatu minta maaf. Orang tua mana minta maafnya kepada anak. Ya, padahal ini kadang-kala orang tua punya banyak salah kepada anak. Salah mendidik, mungkin dia membentak di saat yang tidak tepat, dan masih banyak kesalahan. Jadi ini dulu yang harus kita perhatikan, bahwa memang kewajiban orang tua adalah untuk mendidik anak dan peduli dengan pendidikan anaknya. Nah, bagaimana pendidikan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik ya. Kita semua tahu beliau itu suri tauladan, uswatun hasanah. Ya.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu ya. Dalam hal apa ya? Semuanya gitu ya. Dalam masalah sebagai seorang keluarga, maksudnya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang kakek, sebagai seorang guru, sebagai seorang presiden, apa saja dalam segala lini kehidupan itu beliau ada di situ. Nah, kita perlu mencontoh Rasulullah bagaimana beliau mendidik generasi. Kenapa Rasulullah itu mendidik generasi begitu baiknya? Karena kita tahu bahwa umur beliau terbatas ya, dan beliau menyadari itu. Umurnya terbatas, maka titik beratnya adalah gimana membuat sebuah pola, membuat sebuah semacam cara mendidik sehingga nanti ditiru oleh generasi setelahnya gitu. Sehingga ketika Rasulullah meninggal dunia, para sahabat sangat mudah mengikuti pola itu. Karena sudah ada polanya, sudah tinggal cetak aja. Copy paste ya. Iya, tinggal copy paste aja gitu. Inilah Rasulullah, beliau membuat sebuah pola sehingga kita ikuti. Nah, tinggal sekarang kita mau ikut atau tidak dengan pola tersebut ini. Nah, beliau ini dengan waktu yang sangat singkat itu berhasil mendidik manusia semuanya ya. Di masa beliau mendidik semua manusia menjadi orang-orang yang soleh, dan masing-masing orang itu mendidik keluarganya sendiri-sendiri. Nah, ini yang metode beliau itu mendidik atau memahamkan setiap keluarga untuk berperan mendidik anaknya. Jadi masing-masing keluarga yang mendidik anaknya, itu yang selalu ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Karena tidak mungkin beliau hanya seorang sendirian kemudian mendidik anak-anak setiap rumah gitu. Jadi beliau hanya menanamkan kepada orang tua, didik anak-anak kalian gitu. Maka hasilnya Masya Allah luar biasa. Dan itu pun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran gitu ya. Ketika kita berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, hablana min azwajina, berikan untuk kami, istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, qurrata ayun, sebagai penyejuk pandangan. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam kami. Jadi anak itu pengen orang tuanya menjadi imamnya dan orang tuanya bertakwa. Jadi kan semua dimulai dari siapa? Orang tua. Jadi sebelum kita membahas anak sebetulnya ya diawali dari orang tua. Kesolehan orang tua ya adalah kesolehan anak. Sebaliknya kalau orang tuanya tidak soleh bisa mengakibatkan anaknya juga tidak soleh. Jadi bahkan sebelum orang itu menikah, Rasulullah sudah memberikan pesan kepada para pemuda kalau pengen cari pasangan yang seperti apa. Ya karena dia akan mewariskan keturunan, kemudian akan menjadi sebuah masyarakat, dan akan menjadi sebuah negara atau sebuah bangsa yang besar. Semua diawali dari keluarga itu yang kecil. Nah, jadi ketika memilih pasangan juga memilih pasangan yang baik, yang dilihat gimana agamanya, yang paling penting bukan hanya sekedar kekayaannya, tapi agamanya. Karena dengan agama yang baik itu insya Allah akan membentuk keluarga yang baik. Ya, insya Allah beliau Rasulullah SAW itu mendidik generasi dengan pendidikan yang sangat baik. Terutama beliau menanamkan setiap keluarga itu ikut mendidik. Berarti memang penting sekali ya kalau orang belum menikah itu harus punya ilmu tentang gimana mendidik anak, gimana jadi seorang ayah, jadi seorang ibu. Karena kebanyakan kita itu kalau untuk masuk ke suatu perusahaan misalkan, itu kan dites macam-macam. Dites pengalamannya, dites ilmunya, kemampuannya, baru bisa diterima jadi karyawan kan di perusahaan tersebut ya. Giliran mau menerima mantu nggak ada sama sekali, nggak dilihat gimana pendidikannya, nggak dilihat gimana, nggak disuruh presentasikan gimana kamu nanti mau bawa keluarga seperti apa. Harusnya kan orang tua ketika ada yang datang lamar anaknya, ya dia suruh presentasikan gimana. Masya Allah. Gimana kamu nanti konsep rumah tangganya itu seperti apa. Jadi nggak sekedar oh ya sama-sama suka akhirnya dinikahkan. Iya. Jadi harus ada kepedulian seperti itu.
Berarti Dad ya. Kalau tadi yang pas satu disinggung itu anak itu kesolehan anak itu melihat dari keluarga, faktor keluarga, berarti pepatah Indonesia itu bener Mas Randy. Apa itu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu bener ya Dad ya. Karena ya itu Masya tadi Allah. anak mungkin bisa dibilang itu adalah peniru yang ulung ya Dad ya. Jadi ngelihat dari sosok orang tuanya seperti apa, itu yang akan mempengaruhi karakter dia untuk kedepannya gitu. Tapi ya memang orang tua dulu kan mereka mempelajari sesuatu dari alam ya. Jadi melihat dari alam. Karena ayat-ayat Allah itu kan dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Mungkin mereka tidak menjangkau ayat Qur'aniyah. Mereka hanya bisa menjangkau ayat-ayat kauniyah ya. Apa yang mereka lihat itu yang mereka amati, mereka ambil pelajaran di situ. Ya seperti tadi yang disampaikan gitu ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya misalkan, kecuali yang dibawa sama kalong gitu ya. Ya, itu jauh dari pohonnya itu. Jadi, Apa sih itu berarti Dad? ya. Ya, ini memahami pola yang kemudian diterapkan oleh Rasulullah di semasa beliau hidup dengan tempo atau masa yang tidak terlalu lama. Adakah pola-pola yang kemudian perlu kita jadikan catatan? Gitu? Pola yang paling penting itu adalah Al-Quran. Jadi yang beliau tanamkan kepada para sahabat adalah Al-Quran. Jadi kalau orang memahami Al-Quran dan dia menjalankan Al-Quran, itulah polanya. Kemudian penjelasannya dari penjelasan Rasulullah SAW. Nah, yang kita sebut sebagai pola itu ya Al-Quran. Karena Rasulullah mensucikan manusia ya dengan Al-Quran dan dengan hikmah ya. Hikmah itu kan bisa ditafsirkan dengan hadis. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah satu dari mereka orang yang bisa membacakan kitabmu, kemudian mengajarkan hikmah kepada manusia dan mensucikan jiwa mereka. Dan engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, kata Rasulullah, aku ini berkat doanya Nabi Ibrahim. Ya, ana dakwati Abi Ibrahim. Aku ini doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendoakan agar Allah mengutus seorang Rasul. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul ya di daerah Mekah itu. Ya. Nah itu Rasul mensucikan jiwa mereka, jiwa manusia ya dengan Al-Quran. Makanya kita tahu manusia sebelumnya kan jahiliyah. Ya. Dengan waktu yang singkat, begitu Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, langsung berubah. Tidak butuh waktu lama ya. Sedikit demi sedikit yang masuk Islam, akhirnya akhlaknya berubah, perilakunya berubah, dan mengenal Tuhannya. Kemudian cara memandang hidup juga berubah. Jadi mereka semua memandang hidup yang abadi adalah akhirat gitu. Dunia hanya sebagai jembatan aja untuk mendapat akhirat. Sehingga sehingga tidak mencari dunia yang begitu besar sampai mungkin bermusuhan sama orang lain gara-gara urusan dunia. Karena yang mereka pentingkan adalah akhirat. Dan semua sudah digariskan oleh Rasulullah cara-cara yang benar ya dalam bermasyarakat itu. Pemahamannya kembali ke Al-Quran, Mas Dodo. Berarti orang tuanya dulu dong, Mas Dodo ya, yang harus betul pelajarin tuh Al-Quran tuh, harusnya kita yang harus paham itu sehingga kemudian kita transfer ke anak-anak kita ya, Ustaz. Betul. Soalnya gini ya, Tete, kalau misalnya yang in-touch langsung kepada anak-anak, itu pas satu ngomongin masalah dalil kepada anak kecil, itu akan susah untuk dari rumah. Jadi mereka itu belajarnya melihat dari abi sama uminya, itu yang lebih gampang sih. Teladan ya, kalau langsung menurut, jadi teladan. Iya gitu ya Tete. Jadi orang tanya lebih dulu ya. kepada teladan ya, apalagi anak-anak yang masih kecil yang mereka contoh lah orang tuanya mereka. Jadi ada sebuah cerita ya dari seorang ustadz. Jadi dia cerita dari seorang guru. Guru ini dia mengajar di sekolah TK. Ya. Ketika bapaknya telepon ke guru itu kalau dia lagi dalam perjalanan untuk menjemput si anak. Maka guru ini menyampaikan ke anaknya yang di sekolah, di kelas, ayo siap-siap, ini bapaknya sudah dalam perjalanan. Mau jemput. Iya, mau jemput. Anaknya nggak gubris, dia masih main. Ketika ditanya sama gurunya, kenapa? Karena bapak kalau ngomong dalam perjalanan berarti dia masih di rumah. Oh. Bapak kalau ngomong sedang dalam perjalanan berarti dia sedang masih di rumah. Berarti selama ini dia mengetahui bapaknya kalau janjian sama orang, saya sudah dalam perjalanan nih, padahal masih di rumah. Hal-hal kecil kayak gitu ya, kadang itu menjadi yang direkam sama anak-anak.
Itu baru satu ya, ini baru satu macam. contoh. Gimana yang lainnya mungkin tidak disadari. Itu udah langsung direkam sama anak-anak. Satu ini aja udah ngejel banget Ustaz buat saya. Ustaz. Gimana bro OTW gitu kan? Alah. Kalau Randy yang ngomong OTW nanti gitu lama kan gitu kan. Dan anak-anak akhirnya menganggap itu sebagai pola yang bisa ditiru akhirnya gitu ya. Bisa jadi begitu, akhirnya ditiru. Jelek kan. Iya, akhirnya ditiru. Kalau kita mengajarkan yang baik, mereka meniru yang baik. Kalau kita mengajarkan yang buruk, ya ditiru yang buruk. Ini kan bahayanya. Setiap hari si anak melihat bapak ibunya ngaji, berangkat setiap maghrib untuk kajian, kayak gitu kan akhirnya ini menjadi pola yang secara tidak langsung alam bawah sadar merekamnya itu sebagai harusnya rutinitas kita seperti itu. Betul. Bahkan kalau kita membahas rekam anak ya, itu bahkan sebelum anak itu lahir ya, masih dalam kandungan pun itu anak sudah bisa merekam apa kegiatan dan perilaku, termasuk ucapan orang tua itu sudah direkam sejak dalam perut ibunya. Ya. Dan kekuatan indera manusia yang paling besar ya telinga ya, pendengaran ya. Indera pendengar itu yang paling besar. Pertama kali yang berfungsi ya pendengaran. Sebelum yang lainnya itu berfungsi, telinga ini sudah berfungsi duluan. Bahkan kata Rasulullah, orang yang meninggal dunia di alam kubur masih dibikin untuk bisa mendengar gitu. Masya Allah. Jadi seorang memanfaatkan indera ini untuk gimana dia menanamkan kepada anak-anaknya. Iya. Contoh setiap hari dia berkata dengan perkataan yang baik, ucapan-ucapan yang mengandung doa kepada anaknya, itu direkam oleh anak-anak tersebut. Ternyata polanya sesederhana itu, Mas. Prakteknya nggak sederhana, Mas. Iya, butuh kesabaran ekstra kan, gitu kan. Karena itu tadi kalau misalnya kita langsung ngomong masalah hukum, kalau kita mengajak ke siroh lah ya. Jadi Nabi sendiri kan tauhidnya dulu yang diperkuat kan. Yang gampang untuk dipahami masyarakat waktu itu, apalagi sama anak gitu kan. Jadi jangan berat-berat untuk ngomong masalah hal hukum, dalil atau segala macam. Berat itu, terlalu berat untuk anak. Jadi contoh yang lebih baik sih mungkin kita ya tadi ya, kita yang di sesuai dengan pemahamannya mereka ya. Kita mengobrol dengan mereka sesuai dengan pemahaman mereka. Kalau kita lihat contoh, Rasulullah pernah ngobrol bersama sahabat Abdullah bin Abbas ya. Ya kata Rasulullah SAW, ya gulam, ini wa'alimuka kalimat. Wahai anak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Wahai anak, aku akan mengajarmu beberapa kalimat, yaitu jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapun. Artinya Allah akan selalu menolongmu kalau kamu selalu menjaga Allah. Menjaga Allah itu menjaga larangannya, menjaga aturannya, perintah-perintahnya. Allah yang akan menjagamu. Kemudian Rasulullah menanamkan sifat kemandirian kepada anak, yaitu sifat bergantung hanya kepada Allah, tidak mengandalkan orang makhluk manapun gitu ya. Apabila engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan, minta perlindungan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan seandainya semua manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Masya Allah. Rufi'atil qalam wa jafatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan kertas itu sudah kering. Masya Allah, ini penanaman akidah yang luar biasa kepada anak kecil sahabat Ibnu Abbas ketika itu. Umur berapa waktu itu, Tat? Masih kecil ya, kalau tidak salah umur 5-6 tahun ya, gulam itu ya. Sebelum balik ya, gulam. Mungkin 5-6 tahunan gitu ya. Ini artinya sudah kita ada di sesi eksplorasi anak-anak zaman itu. Abdullah bin Abbas ini siapa sih, Ustaz? Abdullah bin Abbas itu kan anaknya sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, berarti sepupunya Rasulullah SAW gitu ya. Beliau itu orang yang termasuk didoakan oleh Rasulullah ya. Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din ya Allah. Ya Allah, ajari dia ilmu ta'wil, ilmu tafsir dan juga beri dia kefahaman dalam urusan agama. Sahabat Ibni Abbas ini Masya Allah ya, walaupun usianya masih kecil dan belajar kepada Rasulullah itu cuma singkat, tapi beliau waktu masih kecil sudah jadi ulama. Beliau hijrah ke Madinah itu mungkin setelah Fathul Mekah ya. Baru beliau hijrah ke Madinah. Beliau lahir itu kan 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah.
Jadi 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah, Ibn Abbas baru lahir. Kemudian beliau bersama bapaknya di Mekah gitu ya, untuk tinggal di sana, menjaga atau menyampaikan informasi yang ada di Mekah ke Madinah. Lalu hijrah ke Madinah setelah Fathul Mekah gitu. Jadi bertemu dengan Rasulullah itu hanya singkat saja. Ya. Tapi begitu Rasulullah meninggal dunia, beliau usianya masih 15 tahun, ya, sebagian menyebutkan 16 tahun. Tapi beliau sudah bisa jadi ulama. Jadi rujukan ketika ada yang tidak paham masalah agama, bertanyanya ke Ibni Abbas dan usianya masih 15 tahun. Bayangkan gimana cara didiknya Rasulullah itu. Ketika ditanya kepada Ibni Abbas itu, gimana cara mendapatkan ilmu sebanyak itu, kata beliau, ya bilisanin Saul salah satunya, dengan lisan yang sering bertanya. Karena sahabat Ibni Abbas ternyata sering bertanya kepada para sahabat. Karena kita tahu beliau kan belakangan hijrah ke Madinah. Setelah meninggal Rasulullah, Ibni Abbas ini sering bertanya kepada sahabat-sahabat senior tentang agama. Maka tidak heran kalau ilmunya sangat luas. Gitu. Pemahamannya luas ya. Apakah beliau nggak tertarik kayak anak-anak pada umumnya, Tat? Artinya mainin gitu di zaman waktu itu? Kalau zaman para sahabat itu, kalau main maksudnya main karena usia anak-anak, insya Allah sama ya, namanya anak-anak ya tetap main. Cuma kan mereka punya pola ya, pola pendidikan yang sudah ditetapkan Rasulullah. Mereka main tapi mereka menghafal Al-Quran. Mereka main tapi mereka juga belajar, gitu ya. Belajar sambil bermain, maksudnya gitu? Ya seperti anak-anak pada umumnya ya, main tapi mereka tidak hanya cuma main ya, tapi belajar ya. Tapi ini bisa anak bayangkan Mas Dodo. Artinya memang pola kemudian anak lebih suka main itu juga karena lingkungannya seperti apa. Bayangkan kalau lingkungan di zaman itu, lingkungan ketika sekitar mereka membaca Al-Quran setiap menit itu, ya anak-anak mau main seperti apa? Mainnya ya seputaran itu gitu, Mas. Iya bener ya. Kalau kita kan main dikit sudah sebelah sana HP, sebelah situ HP, kan orang ke-distract banyak gitu loh. Artinya lingkungan itu betul-betul akhirnya membuat sesuatu yang kebiasaan yang polanya seperti itu ya. Iya. Dan memang semua berangkat dari keluarga ya. Jadi bayangkan dari bangun tidur diajari sama orang tuanya Al-Quran, sebelum tidur diajari Al-Quran. Jadi mainnya ya hanya sedikit ketika ketemu teman di luar, kemudian ketika pulang ke rumah sama orang tuanya ya dididik dengan pendidikan yang luar biasa gitu. Masya Allah. 15 tahun loh Mas. Itu usia di mana kalau kita saat ini dia anak SMA. SMP. SMP. Baru balik kan itu 16, satu SMA itu 16. Gitu ya? Iya. 15 itu masih kelas 2, 3 SMP lah. Dan ada juga seumuran itu yang sudah berjihad, bahkan menjadi panglima perang ya. Seperti Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau diangkat menjadi panglima itu usia 16 tahun. 16 tahun sudah jadi panglima perang. Panglima perang apakah di zaman Nabi masih hidup? Itu beliau angkat, beliau masih hidup, tapi ketika beliau meninggal dunia belum berangkat ya. Usama bin Zaid belum berangkat. Akhirnya di masa Khalifah Abu Bakar yang memberangkatkan. Karena ini sudah diangkat sama Rasulullah, nggak mungkin saya menggantinya. Tetap diberangkatkan dan menang, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Usama bin Zaid. Ada dan nama sahabat kedua. Seperti Ibnu Umar ya, sahabat-sahabat yang lain, mereka itu sebelum balik pun mereka sudah antusias untuk ikut perang. Contohnya di saat perang Uhud itu ya. Jadi sahabat Ibnu Umar itu tidak diizinkan untuk perang Uhud. Umurnya karena masih 14 tahun. Usia segitu sudah pengen ikut perang. Di perang Khandaq baru dibolehkan ya. Berarti setelah umur berapa beliau Ibnu Umar nih? Ya sekitar 16 tahun. 16 tahun. Ya. 2 tahun setelahnya ya Zat. Ibnu Umar adalah putra dari Umar bin Khattab. Ya. Usama bin Zaid putra dari Zaid bin Harithah. Nah. Jadi ini kita lihat ya gimana Rasulullah itu menanamkan mental, menanamkan keberanian, termasuk menanamkan kemandirian. Makanya contoh kayak hadis yang tadi kita sebutkan ya. Jagalah, Allah akan menjagamu. Apabila pengen minta sesuatu, langsung minta kepada Allah. Ini kan menanamkan kemandirian. Jadi anak itu kalau sudah usia balik ya mandiri mereka. Di zaman dulu ya. Usia balik itu sudah pasti mandiri. Sudah bisa menikah, sudah bisa jadi suami, yang perempuan sudah jadi istri gitu ya.
Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib usianya sekitar 20-an. 20 tahun. Fatimah umurnya masih 15 tahun. Sudah siap menikah gitu. Akhirnya Rasulullah itu masih menemui cucunya gitu ya. Masih main dengan cucunya Al-Hasan Al-Husain. Ya kan dia menikahkan anaknya usianya masih kecil gitu. Ya. Karena sudah mandiri. Usia segitu itu kalau di zaman Nabi mereka itu sudah mandiri. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wabtalul yatama hatta idza balagun nikah gitu ya. Ujilah anak-anak itu sampai usia nikah. Allah menamakan usia balik dengan usia nikah. Usia nikah. Usia balik berarti usia nikah gitu. Masya Allah. Yang kita sekarang kan anak-anak belum siap. Usia 15 tahun, usia bahkan lebih dari itu pun ada yang belum siap menikah. Berarti apa yang salah ya? Mungkin orang akan bilang, kan beda zamannya gitu kan. Ya, Kebanyakan orang kan selalu itu. begitu. Betul. Kan zamannya beda, zaman Nabi sama sekarang. zaman kita sekarang. Tidak ada yang beda. Kalau zamannya beda, kita nggak perlu teladan kepada Nabi kan. Kalau zamannya beda, untuk apa kita menjadikan Nabi sebagai suri tauladan? Kalau zamannya beda. Berarti yang beda mungkin cara pendidikan kita. Cara pendidikan dan mental juga, Tat. Ya. Ya kita sebagai orang tua ngelihat usia balik gitu kan, masih umur 15 gitu kan. Ya masih mau nikah, nikahin anak kan kayaknya masih agak-agak gimana gitu. Iya, kan. iya, iya. Agak mungkin ya agak sedikit tabu juga di masyarakat gitu kan, yang harusnya masih SMP, SMA. Tapi ya sebenarnya itu kalau misalnya dia udah siap sesuai dengan yang tadi pendidikan yang kita ajarkan ke mereka udah seperti kayak sahabat gitu kan. Iya. Sikat aja nggak apa-apa. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini layaknya kita kembali untuk mungkin merenung sejenak begitu Ustaz, dengan kondisi kita saat ini, dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Kita sudah di level mana nih? Level yang sudah punya anak atau sedang mau menikah atau seperti apa? Bahwa semuanya ketika kemudian diambil runtutan kesimpulannya, itu nomor satu adalah kita jernihkan dulu ya jiwa kita dengan posisi seperti layaknya Rasulullah datang untuk kemudian membersihkan, memurnikan ya jiwa kita dengan mentauhidkan Allah. Ketika kemudian kita sudah mentauhidkan Allah, Allah mudahkan untuk kita kemudian bisa punya kemauan untuk bisa belajar lagi. Semuanya atas izin Allah, Ustaz. Anak merasa dengan semua bukti-bukti anak-anak di zaman Nabi yang bisa ada kemampuan di usia-usia belia itu kan juga tidak lepas dari Allah yang berkehendak atas itu kan Ustaz. Tapi Allah berkehendak memberikan kemudahan-kemudahan itu juga karena memang suasana atau lingkungan itu tuh sudah terbentuk dengan tauhidnya. Kemudian mereka betul-betul memang menjaga Allah ya, senantiasa bergantung kepada Allah. Itu buat saya ini berarti dari sejak kecil itu kita sudah mempersiapkan keluarga kita, skup terkecil kita dalam masyarakat ini memang sudah siap untuk kemudian Allah ridho akan keluarga kita, Allah mudahkan segalanya untuk menjadi generasi yang baik itu Ustaz. Betul. Ya, jadi memang dari kecil sudah kita siapkan dari keluarga, termasuk menanamkan tauhid tadi itu ya. Iya. Misalkan begini, kalau kita sudah tanamkan tauhid, apa-apa mintanya kepada Allah gitu ya, kepada anak kita. Bergantung ya Ustaz ya kepada Allah. bergantung kepada Allah. Misalkan begitu anak kita jatuh, ya main sepeda jatuh, kakinya berdarah. Kemudian anak itu tidak mengeluh apapun, dia langsung mengatakan qadarullah, misalkan qadarullah. Bayangkan kalau koneknya langsung ke Allah. dia mengatakan qadarullah, betapa senangnya orang tua. Berarti dia berhasil kan mendidik anaknya menanamkan tauhid, menanamkan bergantung kepada Allah. Sebelum kita ajari, sebelum kita obati, minta dulu bantuan kepada Allah. Ya Allah, obati kaki saya. Sembuhkan kakiku ya Allah. Habis itu ya kita bawa ke rumah sakit atau kita obati, tapi kita ajari anak itu untuk bergantung kepada Allah. Allah. Bayangkan kalau seperti itu terus terbentuk dalam jiwanya, Masya Allah dia menjadi orang yang mandiri, jadi orang yang tidak takut dengan siapapun gitu ya. Iya. Maka itu yang dididik oleh Rasulullah ya. Contohnya tadi seperti sahabat Ibni Abbas. Ini kan cuma satu riwayat yang kita bacakan. Kita nggak tahu gimana keseharian Rasulullah mendidik para sahabat yang masih kecil gitu ya. Betul. Masya Allah. Masya Allah Mas, itu
speechless sih, artinya sudah cukup menjelaskan bagaimana kemudian kita seharusnya mendidik anak-anak kita. Ya holas dah. Berarti sekarang tinggal action aja. Antum siap nggak untuk menghilangkan handphone, gadget segala macam di rumah kan kayak gitu kan konsekuensinya kan? Betul. Nah itu tuh menciptakan lingkungan yang kondusif itu loh Mas. Artinya dan memang dari orang tua ya. Kita kembali lagi kalau untuk kita bicara anak ya nggak lepas dari orang tua. Karena tadi anak buah tidak jauh dari pohonnya. Orang tuanya yang dia mengatur semua di rumah seperti apa, kapan waktunya main handphone, kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya bermain. Kan orang tua yang memanage itu semua. betul. Dan semua harus sepakat gitu. Jangan orang tua melarang anak main HP tapi orang tuanya malah main HP. Jadi semua harus bikin kesepakatan. Ya, bikin kesepakatan dengan anak. Kalau main HP, waktunya kapan, kemudian tempatnya di mana. Kan kita bikin sepakat. Waktunya misalkan sore ya, pada asar baru boleh main HP misalkan. Tempatnya di mana? Nggak boleh main di kamar. Ya harus di ruang tamu misalkan. Dengan pantauan dengan pantauan orang tua. Termasuk isinya juga dipantau sama orang tua. Orang tua juga dipantau sama anak. Jadi jangan orang tuanya bikin password di HP nggak bisa dibuka sama siapapun gitu. Orang tua juga harus terbuka gitu. Jadi semua terbuka, saling membantu, Masya Allah. Iya. Akhirnya jadi satu bagian keluarga yang lengkap gitu, saling ini ya. Masya Allah. Luar biasa. Bahkan kemarin sempat waktu itu cerita sama Mas Dodo nih terkait dengan pendidikan anak, betapa kemudian ada satu kawan begitu yang merasa kesulitan ketika anaknya sudah di luar kontrol dalam penggunaan gadget. Ketika kemudian si orang tua tersadarkan di saat ini gitu ya, merasa bahwasanya ini sudah terlambat gitu loh, karena betul-betul ketika HP itu ditarik, dia benar-benar tantrum, benar-benar berontak dan lain sebagainya. Luar biasa kan itu kan, artinya ya kalau kita melihat ini ya bisa jadi ini memang ujian pertama seorang tua ketika ini sadar dia mau merubah, ujian pertamanya adalah dari sisi ini. Menghadapi berontaknya anak. Apakah dia menyerah untuk kemudian akhirnya ya sudah udah terlanjur anakku gini gimana lagi? Atau bagaimana? Tidak ada yang terlambat ya. Di dunia ini tidak ada yang terlambat. Jadi yang pertama orang tua ya dia sering-sering minta maaf dulu. Jadi dia dari hati yang paling dalam, jujur. Dia sering-sering minta maaf kepada anaknya. Kalau kesalahannya Abi dulu ini gitu ya. saya yang salah. Jadi membuat anaknya kayak gini. Nah, ketika sudah terbangun itu hubungan batin dengan orang tuanya mengambil handphone itu, resikonya yang terjadi ya memang harus seperti itu. Sampai kapan lagi kalau dibiarkan terus? Betul. Ya, tapi terlebih dahulu dia bangun dulu kedekatan dengan anak tersebut. Ya. Atau ya dia kurangi perlahan ya supaya tidak kaget. Betul. Ya, tadi mungkin dibatasin apanya, misalkan tempatnya dibatasin, waktunya dibatasin dulu gitu ya. Sambil komunikasi edukasi itu terus disampaikan ya. Kita minta maaf itu sebenarnya yang ayah lakukan dulu itu salah, membiarkan kamu berlama-lama dengan HP. Efeknya begini loh nanti suatu saat kayak gitu kan. Ya pasti. Atau kalau memang ada orang yang disegani sama anak itu misalkan, ya itu lebih bagus gitu. Contoh ini anak segan sama siapa? Sama orang tua atau sama ibu atau sama ayah? Ternyata dia lebih segan sama ibunya. Ya ibunya yang nanti yang ngambil. Ya, karena kalau dia sudah punya segan dengan seseorang, ya insya Allah lebih mudah untuk dia terima gitu. Iya itu bener Tat. Kalau untuk membangun satu kedekatan secara personal dengan anak itu tadi dengan kita minta maaf itu sebenarnya bukan malah merendahkan kita Tat ya. Tapi lebih kepada ya biar jadi secara psikologis itu anak ngerasa ya ini adalah sosok ayah yang bisa diajak ngobrol sekarang ini udah jadi sohib kan kayak gitu kan. Jadi tidak ada tidak keangkuhan gitu ya. Soalnya yang terjadi kebanyakan dari orang tua itu merasa otoriter Tat. Punya kuasa atas anak. Kalau misalnya gue tahu kalau misalnya ini adalah nggak baik, langsung take out tanpa memahami psikologis anak, efeknya dampaknya seperti apa. Tadi bener yang kayak dibilang sama Ustaz, ya udah kita ngomong dari hati ke hati kan itu lebih touch-nya itu lebih kena gitu loh. Membongkar benteng ya antar kita berdua, antara orang tua dan anak ya. Kesannya kan kayak anak nggak punya akses untuk kemudian bisa lebih dekat gitu kan. Trust-nya jadi terbangun gitu. Iya, kadang itu yang ada jarak ya antara. Harusnya kan anak itu begitu yang paling dia kagumi, yang paling dia dekat ya orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Tapi kalau kita sudah bikin jarak, ayahnya kelihatan seperti
ngomong seperlunya aja, nggak pernah bermain. Ini ada kisah menarik. Jadi ada Umar ibn Khattab di zaman beliau. Beliau ingin mengangkat seorang jadi gubernur di daerah mana gitu. Beliau menulis surat kepada orang itu untuk datang ke Madinah karena beliau akan mengangkat untuk jadi gubernur. Orang ini datang ke Madinah, ke rumah Umar ibn Khattab. Ternyata Umar sedang bermain-main sama anak-anaknya. Dia kaget loh. Ini selama ini dia bayangkan Umar ini yang bisa menaklukkan Persia, Romawi. Dia orang yang gagah, yang berwibawa gitu ya. Yang semuanya serba formal gitu. Iya. Kok ini sedang bermain sama anak-anaknya. Masya Allah. Lalu orang ini bertanya dengan pertanyaan yang membuat Umar bin Khattab kaget gitu. Ketika dia bertanya dengan pertanyaan yang kayak nggak layak ditanya gitu ya. Umar mengatakan, "Lah kamu bertanya seperti itu, kamu nggak pernah mencium anak kamu?" Gitu kan, dia bertanya itu. Kata orang ini, "Saya nggak pernah mencium anak saya karena mungkin merasa mereka kalau mencium anak itu kayak kurang atau merasa dirinya rendah dan seterusnya." Kata orang, "Pulang, saya nggak butuh kamu untuk jadi gubernur." Itu langsung seleksi langsung dia di tempat. Seleksi langsung di tempat. Pulang. Untuk anak sendiri kamu nggak sayang gitu ya, apalagi kepada rakyat gitu. Masya Allah. Oh iya, kan itu bisa dihubungin dengan hadis yang itu tadi apa? Sebaik-baiknya kalian yang paling baik di antara keluargamu, mungkin gitu tadi. Iya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Itu kan kata Rasulullah. Ya. Disuruh pulang bro, nggak pernah cium. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar, yang lebih tua. Yang lebih tua. Jadi memang ajaran kita itu Masya Allah luar biasa, akhlaknya itu diajari. Ya Allah, tahu. Speechless ini Mas. Contoh-contoh itu pun langsung jadi, wah, ya gak cocok berarti jadi gubernur lah. Langsung ditunjukkan sama Allah gitu dengan suruh pulang. Ya. Ya Allah. Kandidat terkuat gitu kan, cuma gara-gara hal kecil. Nggak pernah mencium anak bro, nggak jadi gubernur. Iya. Itu udah kelihatan gitu ya. Menurut si orang ini, hal itu tuh tabu untuk dilakukan seorang pemimpin gitu berarti kan. Iya. Padahal ternyata ya seperti itu. Umar mencontohkan. Luar biasa. Salah satu yang sedang bermain dengan Umar ya tentunya Ibnu Umar yang sedang tadi kita bicarakan ya. Anaknya dan kan anaknya juga banyak ya. Termasuk mungkin cucu-cucunya yang. Nah, Masya Allah tuh dari situlah kemudian tercetaklah generasi berikutnya seperti Ibnu Umar. Ya Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Dari contoh orang tuanya memperlakukan anak-anaknya. Sahih. Masya Allah. Masih berpikir lagi ketika banyak contoh-contoh terlanjurnya orang tua ini Ustaz. Ketika orang tua berusaha memberikan persiapan bekal untuk anaknya kelak nanti ketika dewasa dia siap dengan segala perbekalan ilmunya misalnya. Dari kecil dileskan ini, dileskan itu. Dileskan ini bahkan sampai mungkin sehari semalam gitu dia baru pulang malam dan lain sebagainya. Tapi dia lupa kalau dia sendiri nggak mempersiapkan itu. Kesannya jadi kayak cuman nyuruh si anak doang kan. Anak ngerasa beban berat loh itu Zat. Itu cerita-cerita atau mungkin kita amati di luaran sana yang benar-benar dilesin di mana-mana. Tapi kita melihat tahu sendiri sosok orang tuanya ya nggak begitu banget gitu. Mereka mungkin kuat dengan harta ya. Mereka bisa spending money untuk ngelesin anaknya. Tapi orang tuanya lupa, stagnan di situ aja gitu-gitu doang. Untuk menambah ilmu ke diri sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah sosok yang sentral yang akan dicontoh sama anaknya. Soalnya anak kalau misalnya pas keluar dari les atau segala macam udah ngerasa ya ini suatu kewajiban dari orang tua, bukan suatu keharusan untuk menjadi person yang baik gitu loh. Soalnya orang tua aku aja nggak kayak gitu. Kayak gitu. Nah, gitu kan. Kalau kita bicara ideal ya, namanya ideal memang ketika orang tua menyuruh anaknya jadi baik atau pengen anaknya jadi baik, ya orang tuanya ikut menjadi baik juga, itu idealnya. Nah, kalau kita melihat fenomena seperti itu, ya kembali kepada niatnya masing-masing ya. Nah, kalau orang tua ini dia meleskan anaknya ke sini untuk belajar Al-Quran, hafalan dan seterusnya, niatnya apa? Mungkin orang tuanya, saya nggak punya waktu, saya hanya bisa untuk mencarikan uang. Niat saya murni tulus untuk Allah. Saya didik anak saya dengan ikhlas sebenarnya supaya anak saya jadi soleh. Walaupun saya nggak begitu soleh banget gitu ya. Tapi karena waktu saya nggak cukup untuk belajar gitu ya. Hanya untuk cari uang untuk mencetak anak saya jadi soleh. Nah, kembali kepada niat tadi. Ya. Jadi Allah yang melihat ya, Allah melihat niatnya itu
tulus atau tidak. Insya Allah walaupun dengan seperti itu, kalau niatnya ikhlas untuk Allah, bisa Allah perbaiki anaknya dan anaknya yang perbaiki orang tuanya gitu ya. Nah, itu Masya Allah ya. Nah kalau niatnya tidak ikhlas itu yang berbahaya gitu ya. Hanya untuk keren-kerenan gitu ya. Anaknya disekolahkan di sekolah tahfidz, anaknya dihafal Quran, biar nanti ketika ditanya ini anak siapa gitu ya. Atau jadi bangga-banggaan, itu yang berbahaya. Berbahaya. Kembali ke niat ya Ustaz. Memang anak juga harus kadang sering-sering berterima kasih kepada orang tua ya. Kadang orang tua itu nggak punya kesempatan untuk menuntut ilmu karena dia harus menafkahi keluarganya. Sedangkan anak ini ya betul-betul disiapkan gitu, dicetak dengan baik, bahkan orang tua keluarkan uang banyak untuk anaknya. Jadi anak harus bersyukur sama orang tua seperti itu. Iya, ya. Tip. Menjawab sih Mas Dodo. Niat. Balik ke niatnya. Ini Tat, Ani juga ada pertanyaan nih. Insya Allah. Apa namanya? Pernah juga dari temen Ani juga Tat, yang dia udah ngaji, udah gitu dibesarkan dari keluarga konven kan, umum lah pada umumnya, yang jauh dari ilmu agama. Akhirnya pas satu dia udah tahu dan memahami satu tujuan hidup yang sebenarnya itu apa. Akhirnya pas satu dia menerapkan ke keluarganya itu berat Tat. Akhirnya dia ngomong, Anis soleh sendirian aja nggak masalah, karena Nabi Nuh juga soleh dan ternyata anaknya masih kafir kan kayak gitu kan. Ani udah berusaha untuk mengajak kepada sesuatu hal yang baik kepada keluarga tapi tidak diikuti karena itu tadi keterlambatan yang udah kasep itu tadi Tat. Nah itu gimana Tat? Kalau Ani tadi yang pas satu di ayat-ayat awal yang antum menceritakan yang ku anfusakum wa ahlikum naro, itu sebenarnya untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka itu sejauh mana kita punya kuasa untuk itu? Wajib, sunnah, atau kayak gimana Tat? Taib. Wajib ya, kita ini kan terus berdakwah sampai kapanpun. Jadi nggak ada masa akhir untuk berdakwah. Ya. Kalau kita lihat Nabi Nuh, tadi kan mencontohkan Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh berdakwahnya berapa tahun? Ya? Betul. Iya. Kita mungkin menasihati satu hari. Ya itu balik ke situ. Menasihati 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, udah putus asa, nggak mau berusaha lagi kan. Nabi Nuh, masya Allah. Walaupun selama itu belum berdakwah, ya tetap aja istrinya, anaknya ada yang nggak masuk Islam. Ya kita nggak boleh putus asa. Ya. Terus berjuang, berusaha untuk mendakwai keluarga kita dan berdoa gitu. Karena memang hidayah itu tangan Allah ya. Kita hanya bisa berusaha. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, apakah dengan status di story WA ataupun kita menaruh buku-buku bacaan di sekitar yang mudah dijangkau oleh keluarga kita gitu ya. Atau hal-hal apa yang bisa mengarahkan ya, menjadi wasilah untuk mereka bisa berubah, kita lakukan. Jadi kadang-kala kita nih melihat hal-hal yang besar itu, kita harus ceramah gitu. Kadang-kala orang itu dapat hidayah dari hal-hal kecil itu. Story yang kita upload itu bisa jadi itu masuk ke hatinya. Betul. Ya, atau buku kecil yang kita taruh di meja di pojokan yang mudah dijangkau. Mungkin ibu kita tiba-tiba nggak ada kerjaan, dia lihat ada buku apa, dia baca tentang hukum jilbab misalkan. Dia yang awalnya bermudah-mudahan masalah hijab ya, akhirnya berubah gitu. Masya Allah, kita nggak tahu Allah dari mana mau beri hidayah itu. Betul. 920 tahun. Kita sehari 2 hari aja. Iya, betul. Segitukah gampangnya kita menyerah gitu kan ya. Satu dua usaha doang sudah menyerah gitu kan. Betul. Dan kita harus terus memperjuangkan itu sampai mentok. Dan itu jadi ladang pahala sebetulnya ya. Ya, betul. kalau kita niatkan untuk dakwah, masya Allah kita dapat pahala banyak dari situ. Apakah terlepas nanti dia berubah atau enggak, itu kan urusan Allah. Tapi kita punya ladang pahala di situ. Balik ke niat lagi Tat ya. Atau kenapa Allah nggak kasih daya ke keluarga kita misalkan? Ya mungkin Allah pengen kasih kita banyak pahala lewat situ gitu. Masya Allah, pahala sabar Tat ya. Iya, pahala sabar, pahala mendakwahi keluarga gitu. Ini suatu hal yang kemudian semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa sekalian ya, karena kita nih semuanya punya tanggung jawab yang luar biasa sebagai orang tua untuk memperbaiki diri kita sendiri, Ustaz. Kemudian nanti insya Allah anak-anak kita pun, kalau anak-anak ini Allah izinkan menjadi anak yang baik, itu adalah tabungan pahala untuk kita, Ustaz. Masya Allah. Ya? Itu yang kita inginkan ya. Jadi
aset yang paling berharga ya anak itu. Anak-anak yang soleh itu aset yang luar biasa. Luar biasa sekali. Apabila manusia meninggal dunia terputus semuanya sudah ya. Betul. Kecuali waladun soleh yad'ulahu, anak soleh yang selalu mendoakan. Kalau anak banyak tapi nggak soleh ya nggak ada yang mendoakan, atau kita nggak menjamin siapa yang mau mendoakan. Tapi kalau soleh, insya Allah didoakan sama anak-anaknya. Dan anaknya ini nanti punya anak lagi, karena dia soleh ya dia kan mendidik anaknya juga nanti soleh gitu ya. Betul. Dan turun-temurun seperti itu, masya Allah. Kita yang mendapatkan pahala yang mengalir gitu. Iya, iya. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Kalau sama Allah bisa dikasih kemudahan anak yang banyak, semakin banyak yang mendoakan. Masya Allah. Mas Dudu putra putrinya 4. Masya Allah. Berarti ada calon 4 tabungannya Mas Dudu dan istri. Insya Allah. Masya Allah. Yang senantiasa mendoakan ketika nanti kita sudah nggak ada. Itu ya momen-momen yang seperti ini yang kita akhirnya mengingat lagi kan gitu loh, betapa pentingnya tanggung jawab kita sebagai Orang. kepala rumah tangga, menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, dan membatasi gadget terutama tuh yang akan untuk memanage itu kan mungkin ada ilmu-ilmu khusus ya. Apakah dari segi psikologi, dari mungkin kita ada manfaatin itu. Iya, jadi kita pelajari gimana untuk mengatasi itu Strateginya ya. gimana gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ngaca ke anehnya sendiri tadi ya, anak-anak itu lebih gampang ya. Tadi yang pas waktu kita ngobrol secara personal dan aneh main-main, itu lebih gampang untuk dinasehati gitu. Nasihat itu lebih gampang masuk pas satu kita bener-bener memposisikan diri sebagai temannya anak gitu. Itu lebih asik gitu. Lebih masuk langsung lebih masuk, dia ya. Gini lah, kalau kamu kemudian lihat teman-temanmu kok semuanya kok pada main HP sih, kok aku enggak gitu kan. Itu kan akhirnya kita menyampaikan ke dia kan, gini loh, Dok, gini-gini dan sebagainya kayak gitu kan, sambil main, sambil santai gitu kan, sambil main, sambil santai, dan juga anak merasa terbuka sama kita, Tat. Akhirnya cerita masalah teman-temannya kayak gini, oh gitu, berarti lingkungannya seperti itu, aneh tahu gitu kan. Jadi untuk ngebangun dia tuh tadi pembatas yang ini harus kita robohkan dulu nih. Jadi anak-anak terbuka ke kita gitu betul, kan. Betul. Yang pertama kali diceritain dengan masalah mereka ya orang tuanya gitu yang jadi tempat bercerita kan. Ya memang pada akhirnya ketika kita sedang tersadarkan oleh fakta ini dan kita ingin merubah itu, challenge-nya adalah lingkungannya. Ketika kemudian lingkungan itu tuh banyak yang belum menerapkan itu. Jadi luar biasa berat Ustaz, tantangan itu Ustaz. Jadi mungkin sih ketika di zaman sahabat begitu kan, kanan kiri mereka, tetangga-tetangga mereka juga menerapkan hal yang sama ke anak-anaknya. Sehingga anak-anak pun juga mendapatkan contoh pertemanan sepergaulan anak-anak mereka juga begitu juga dilakukan. Nah kalau kita, Mas Dudu nih misalnya, membatasi anaknya untuk tidak main HP sampai umur sekian gitu kan ya. Sedangkan teman-teman sepantarannya dia gitu kan yang dia temui itu pada main HP dan semua itu, akhirnya kan muncullah keinginan si anak kita kan. Tapi kok yang itu temanku tuh loh pakai main HP semua boleh, kok aku nggak boleh gitu kan. Itu satu case. Mungkin case yang lain ya. Misalnya kita mudah mendengar di sekitar kita tiba-tiba muncul suara-suara musik dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya kan masuk nih audio-audio yang biasa didengar sama anak-anak dan akhirnya menjadi pengaruh yang kemudian kita tidak harapkan. Jadi challenge-nya cukup banyak ya. Kita berusaha mencari lingkungan yang baik. Gitu jadi kita mau menentukan tinggal di mana, mau beli rumah di mana, ya kita lihat tetangga-tetangganya seperti apa. Kan perlu juga. Orang yang dapat kebahagiaan ya tetangganya baik gitu kan. Ya. Jadi kita lihat suasana yang baik seperti apa, lingkungan-lingkungan yang soleh. Kita berusaha gitu. Kemudian kalau memang harus terpaksa di lingkungan yang tidak baik, ya kita membatasi anak supaya tidak bermain di luar gitu, tidak berinteraksi dengan luar ya. Tidak terlalu gitu. Iya, tidak terlalu. Itu cara kita begitu. Termasuk di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahnya gimana, teman-teman sekelasnya gimana gitu ya. Dan pintar-pintar orang tua memahami saja ya, memahamkan anak maksudnya, memahamkan anak. Ya ketika anak bertanya ya mempersiapkan cara jawaban-jawaban yang bisa diterima sama anak. Betul. Tadi kenapa teman saya boleh, saya nggak boleh. Nah itu gimana orang tua pintar-pintar menjawab itu supaya bisa diterima sama anak. Nah itu kalau misalnya dari pengalaman Ani pribadi, Randy. Jadi pas satu udah keterbukaan dari anak itu udah benar-benar kita punya akses. Itu kan kita bisa komparasi dengan case gitu loh. Jadi teman-temannya yang udah main sosial media itu seperti apa jatuhnya. Nah alhamdulillah Allah kasih anak-anak itu lebih gampang untuk memahami
Penjelasan itu. pelajaran, Oh, oke. berprestasi di Pelajarannya akademis kayak masalahnya. gitu. Jadi coba lihat teman-teman antum yang teman-teman kamu yang main gadget kayak gitu. Iya, Bing, itu susah. Selalu tanya masalah pelajaran itu di aku. Oh, jadi ada bandingannya ya? Iya, Ah, jadi Masya Allah. komparasinya kayak gitu. Maksudnya pagar pembatas antara anak dan orang tua itu tadi kalau misalnya udah terbuka itu enak gitu loh. Jadi masuknya itu dari situ. Aneh-aneh pengalaman. Oh iya ya. Jadi alhamdulillah gitu loh. Masya Allah. Dan bisa kita kasih kayak ya hadiah atau apa di Betul. hal yang lainnya, nggak harus dengan handphone atau yang lain. Ya kita bisa kasih hadiah-hadiah yang lain yang lebih menarik gitu ya. Atau kita bikin ya jadwal, bikin kegiatan yang sudah harus diikuti gitu. Ini jadwalnya apa, hari jam sekian jadwalnya apa. Kalau begitu kan mereka nggak bisa punya pilihan lain gitu. Betul. Mungkin sebulan sekali akhir pekan jalan-jalan kemana gitu refreshing gitu ya. Dibeliin sesuatu yang dia suka tapi tidak sampai ke yang itu tadi. Benar juga reward yang sifatnya tetap disukai sama anak-anak. Betul. Dan itu sebagai hadiah atas prestasi mereka. Tidak harus ngikutin tuh yang umum-umum di luaran sana harus kayak gini harus kayak gitu. Buktinya aku insya Allah lebih baik kok insya Allah gitu kan ya. Dia punya rasa percaya diri bahwasanya cara hidup yang dia lalui saat itu khair ya gitu ya dia. Itu Masya Allah. Dan di rumah itu banyak buku-buku tentang itu, Randy, kayak 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu kan ada visualnya kan bagus-bagus tuh. Gambarnya itu bener-bener anak-anak friendly kan gitu. Iya. Jadi mereka baca itu nggak bosen. Oh, kisah sahabat ini kayak gini gitu. Oh iya. Itu dibaca bolak-balik gitu namanya. Bolak-balik. Apalagi yang belum bisa baca. Ceritain ini. Ceritain ini. Sampai capek kadang-kadang kan gitu kan. Betul. Walaupun memang butuh modal ya, namanya buku-buku anak itu kan mungkin harganya juga lumayan. Ya, karena tadi bergambar, terus kertasnya kertas yang beda. Bagus. Ya memang kita niat ikhlas ya, semua untuk kebaikan anak itu, insya Allah semua pahala gitu. Jadi dia belikan buku untuk anak, walaupun harganya mahal, insya Allah pahala ya, karena untuk kebaikan-kebaikan mereka gitu ya. Masya Allah, pembahasan kali ini, insya Allah ini episode yang semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Ini host-hostnya pun juga mendapatkan manfaat ini, insya Allah. Ya. Pembahasan yang sangat-sangat terapan di lapangan gitu ya, di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, yang kita kemudian berharap kita sekeluarga ini bisa masuk surga gitu kan Ustaz ya. Masuk surga bersama-sama sekeluarga itu kan luar biasa. Masya Allah. Impian kita semua tentunya. Dan kita terus berjuang ya. Teman-teman yang menonton ini juga jangan putus asa, perjuangan itu masih ada, kesempatan itu masih ada. Sekalipun kita dengan kondisi apapun saat ini, Ustaz. Kondisi usia mungkin yang sudah terasa sudah lewat atau mungkin anak-anak sudah besar-besar atau seperti apa. Tidak ada kata terlambat. Terlambat, betul. Karena mungkin ini antum bisa ceritakan fadilah-fadilah dari buah dari kerja keras orang tua untuk mendidik anak supaya jadi anak soleh-soleha itu mungkin antum bisa ceritain manfaat-manfaatnya. Supaya lebih semangat nih. Sebagai orang tua itu apapun challenge-nya, apapun kondisinya kita benar-benar ya ini asetku ini. Asetku, betul. Aset untuk itu masa hadis depan. tadi yang tadi kita baca ya, Masya Allah. Apabila manusia itu meninggal, terputus semuanya sudah. Kita nggak bisa menambah amalan, nggak bisa menggugurkan dosa lagi, sudah selesai. Tapi kalau dia punya anak-anak yang soleh yang mendoakan, dosa-dosanya bisa diampuni sama Allah di alam kubur itu. Iya, betul. Dan bisa bertambah lagi amal solehnya, derajatnya bisa semakin tinggi. Karena punya anak yang soleh. Kemudian nanti di hari kiamat ketika dikumpulkan semua manusia, Allah datangkan orang tuanya, kemudian dipakaikan mahkota dari emas, dari perhiasan yang mewah. Orang tuanya sampai kaget. Ya. Ini dari mana? Amalan saya kayaknya nggak bisa mendapatkan ini. Anak-anakmu di dunia yang menghafal Al-Quran, yang belajar agama. Kemudian itu tadi aset ya. Mungkin amalan kita nggak bisa menolong kita untuk keluar dari neraka atau nggak bisa memasukkan kita ke surga, tapi anak kita soleh bisa menarik kita. Anak kita itu sudah duluan di depan pintu surga menunggu orang tuanya untuk masuk surga. Kalau orang tuanya masih di neraka, anaknya tetap mencari untuk membebaskan orang tuanya dari neraka. Oh gitu. Masya Allah. Syafaat dari anak yang soleh itu kan bisa untuk orang mukmin yang lain. Jangankan bukan orang mukmin ya, sesama teman saja itu bisa memberikan syafaat itu. Apalagi ini kepada orang tuanya. Ya, hubungan anak dan orang tua nih ya. Masya Allah. Dan masih banyak ya keutamaan yang lain deh. Kalau punya anak yang soleh-soleha, Ya. luar biasa itu.
Dan kita termasuk ya orang yang mewariskan generasi yang soleh. Kalau kita punya anak nggak soleh, nanti akan mewariskan generasi yang takutnya nggak soleh juga. Karena mereka nggak tahu pendidikan agama, akhirnya menikah, terus mendidik anaknya juga polanya seperti polanya mereka, jauh dari agama, karena kita nggak mewariskan. Tapi kalau kita sudah menanamkan yang baik, itu kan man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mengawali perkara baik, ya dia akan mendapat pahala orang yang mengikutinya gitu. Berarti kalau dia mencetak anaknya soleh dan generasi seterusnya insya Allah mengikuti, ya dia yang mendapatkan pahala juga. Luar biasa. Itu berlaku sebaliknya, Tete. Kalau misalnya kita qadarullah nih, kita tidak mampu untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kita dan anak kita nggak jadi anak soleh. Apakah dosa yang dilakukan sama anak-anak kita nanti akan berbalik juga? Bisa menjadi dampaknya, apalagi kalau dia yang mengajari keburukan itu ya. Dia yang mengajari keburukan kepada anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya dia pasti akan mendapatkan dampaknya, itu, dampak buruk gitu. Karena kan man sanna sunatan sayyi'ah gitu kan. Siapa yang mendahului perkara-perkara yang buruk, dia menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Dan jangan lupa berbahaya sekali. Dosa jariah juga dong, berarti dong ada kemungkinan gitu juga, nggak cuma pahala jariah aja. Sahih. Jadi kita tetap harus punya tanggung jawab penuh semaksimal kita semasa hidup kita untuk kemudian bagaimana mencetak anak-anak soleh untuk ke depan ya Zat ya. Jadi jangan berlepas diri kemudian kayak ngerasa ya udahlah aku nggak mampu terus kemudian berlepas diri, nanti ditanyain sama Allah tuh tanggung jawabmu gimana waktu udah punya anak nih gitu. Anak satu sekalipun, 2, 3, 4 dan banyak. Masya Allah. Gitu ya Mas Dodo. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Mas Dodo? Kalau aku sih Mas Dodo ini udah kena banget nih. Udah tinggal actionnya aja. Actionnya aja sekarang. Iya. Lu sudah ditampar sekarang, masih mau ditampar lagi atau udah action sekarang nih gitu kan? Ya Allah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas semua nasihat-nasihat di episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton, dan juga teman-teman barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ingin disampaikan, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi insya Allah kita akan kurasi dari tim-tim Suhuku Studio, kita akan mengkurasi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Barangkali pertanyaan Anda yang akan menjadi pembahasan di topik berikutnya. Ya Ustaz ya. Semoga kemudian ini menjadi manfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Dodo yang menemani saya kali ini di episode ini. Jadi terasa lebih interaktif begitu Ustaz. Kita ngobrol bertiga. Cuman karena materinya parenting. Kalau nanti materi lain Ani di behind the scene lagi. Tapi jangan lupa Mas Dodo akan selalu tanya gitu di bagian akhir biasanya begitu. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih. Kita tutup episode kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Barakallahu